Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafai Putri dengan NPM 247541122. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran saya mengenai materi PSK 69 yaitu tentang aset biologis pada usaha peternakan. Saya sengaja menggunakan background hewan ternak seperti di belakang saya ini, bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga untuk menggambarkan inti dari materi yang telah saya pelajari. Di belakang saya ini terdapat beberapa hewan ternak, seperti ini. Nah, salah satunya adalah bebek. Jika diperhatikan, terdapat bebek kecil dan juga bebek besar. Nah, awalnya bebek ini tumbuh dari bebek kecil terlebih dahulu, kemudian setelah proses pertumbuhan bebek tersebut menjadi bebek dewasa. Nah, dalam perspektif PSK 69, proses biologi seperti inilah yang menjadi dasar mengapa aset biologis ini diperlakukan berbeda dalam akuntansi. Setelah mempelajari materi ini, saya memahami bahwa akuntansi agrikultur ini ternyata jauh lebih dinamis dibandingkan yang saya bayangkan sebelumnya. Pada perusahaan biasa, aset cenderung memiliki nilai yang relatif stabil dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Namun pada usaha peternakan ini, aset berupa hewan ternak ini terus mengalami perubahan kondisi akibat pertumbuhan, reproduksi, ataupun penurunan kualitas. Nah, oleh karena itu, akuntansi tidak cukup hanya mencatat transaksi pembelian atau penjualan saja, tetapi juga harus mampu menggambarkan perubahan nilai ekonomi yang terjadi selama proses biologis berlangsung. Hal yang paling menarik bagi saya adalah tentang konsep nilai wajar. Sebelumnya saya berpikir bahwa keuntungan perusahaan ini hanya muncul ketika terjadi penjualan saja. Namun melalui PSK 69, saya memahami bahwa pertumbuhan ternak juga ini dapat menyebabkan kenaikan nilai aset perusahaan meskipun aset tersebut belum dijual. Nah, contohnya seperti bebek tadi, bebek ini ya, ketika masih kecil nilai ekonominya tentu saja lebih rendah. Ya, tapi setelah dipelihara, diberi pakan, diberi vaksin, dan dirawat hingga tumbuh besar seperti ini, maka nilainya tentu saja lebih meningkat. Nilai ekonominya meningkat lebih tinggi. Nah, peningkatan tersebut dalam akuntansi ini disebut sebagai kenaikan nilai wajar aset biologis. Menurut saya, konsep ini menunjukkan akuntansi modern tidak lagi hanya berfokus kepada angka historis, tetapi juga mencoba merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih realistis. Jadi, laporan keuangan bukan hanya mencatat apa yang sudah terjadi, tetapi juga menggambarkan perkembangan nilai aset yang dipengaruhi oleh proses biologis dan kondisi pasar. Selain itu, saya juga memahami pentingnya pengelompokan biaya dalam usaha peternakan. Biaya seperti vitamin, pakan, dan tenaga kerja langsung ternyata ini dikapitalisasi ke dalam aset biologis karena biaya tersebut ini mendukung pertumbuhan langsung hewan ternak. Sedangkan biaya administrasi kantor ini tidak dimasukkan ke nilai aset karena tidak berkaitan langsung dengan proses biologis hewan. Dari sini saya menyadari bahwa setiap pencatatan dalam akuntansi sebenarnya memiliki alasan ekonomi yang logis dan tidak hanya sekedar mengikuti format jurnal saja. Menurut saya juga materi ini memperlihatkan bahwa seorang akuntan harus memiliki kemampuan analisis yang baik. Dalam menentukan nilai wajar aset biologis, akuntan tidak bisa hanya melihat angka semata, tetapi juga harus memahami kondisi pasar, produktivitas ternak, hingga potensi ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, penerapan PSK 69 ini membutuhkan profesionalitas judgement yang tinggi agar laporan keuangan ini tetap objektif dan relevan tentunya. Secara keseluruhan, pembelajaran ini membuat saya memahami bahwa akuntansi bukan hanya tentang menghitung laba dan mencatat transaksi saja, tapi juga tentang bagaimana laporan keuangan ini mampu menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara transparan dan dapat dipercaya. Materi PSK 69 juga ini membuka wawasan saya bahwa perkembangan standar akuntansi ini semakin kompleks karena harus menyesuaikan kondisi bisnis yang terus berkembang, termasuk pada sektor agrikultur dan peternakan. Sekian refleksi pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.